Halo semuanya, kembali lagi kepada aku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Nur Rais dengan NIM 08011282530070. Di sini saya akan melanjutkan tugas SPSS nomor 2, di mana kita itu disuruh membuat sebuah data yang akan kita kelola. Pertama, kita ke menu variable view dan kita akan membuat sebuah data manual yang telah diberikan ya. Pertama itu nama, selanjutnya pindah. Oh ya, di SPSS ini nggak bisa pakai spasi ya, jadi dia pakai underscore untuk pengganti spasi. Karena kalau dia dipakai spasi dia akan error. Pindah kerja. Terus lama bekerja. Terus lembur. Terus kenyamanan. Kinerja. Untuk nama itu kita gunakan tipe string karena dia enggak menyangkut ini ya, angka aja. Klik oke. Oke, jika sudah seperti ini kita akan ke menu data view dan memasukkan sebuah data-data. Contohnya itu A, B, C, E, D, dan F. Untuk A itu dia 7 kali pindah kerja, untuk B itu 3 kali, untuk C itu 4 kali, untuk D itu 1 kali, untuk E itu 5 kali, dan F itu 6 kali dalam pindah kerja. Oh ya, sebelum itu karena desimalnya sedikit mengganggu ya, karena nilainya akan hanya bernilai bulat, bilangan bulat, maka kita bisa menghapusnya dengan mengurangi desimal. Itu kalau dia 0 maka desimalnya akan 0. 0 angka di belakang koma. Oke. Oke, ketika sudah seperti ini kita lanjut. Untuk A itu 6. Oke, rata-ratanya itu lemburnya itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru. Itu kita ke menu transport, ke compute variable. Menu variabel barunya itu skor akhir. Skor akhir dengan dalam koma 0,7 dikali kinerja
tutup kurung, lanjut, ditambah, masuk kurung lagi, 0,3 dikali kenyamanan, terus dikali 25. Oke, jika sudah seperti ini, maka variabel skor akhir akan muncul. Kita hapus desimalnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru, yang mana kita klik transform, record, terus kita pilih rata-rata. Kita masukkan output variabel barunya itu kategori penghasilan. Oke, dengan syarat itu jika dia lebih rendah dari 7, itu bernilai 1. Kita tambah. Jika dia jangkauannya dari 7 sampai 12, itu bernilai 2. Dan jika dia lebih tinggi dari 12, maka dia bernilai 3. Oke, continue. Ketik change. Oke, telah terinput. Oke, di sini kita hapus lagi ke desimalnya dan kita ubah ke nominal. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru lagi, yang mana itu berisi sebuah variabel kategori Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru. Nama variabelnya itu kategori atau status kerja. Selanjutnya kita gunakan syarat include, terus kita masukin kenyamanan. Kenyamanan itu jika dia lebih besar sama dengan 3, yang paling 3, dan atau lembut, nilainya itu lebih kecil sama dengan 5. Continue. Lalu di sini kita ketikkan tidak. Oh ya, ini dia awalnya tuh numerik ya. Jadi kita ubah dulu ke string. Continue. Klik OK. Oke. Setelah muncul satu string itu tidak semua, kita tambahkan lagi syarat satu lagi. Itu kita ke compute, kita ke status kerja lagi. Ini kita ubah dari atau menjadi dan continue dengan expression ideal. Klik OK. Oke, selesai. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ke analyze, ke descriptive statistik. Kita akan mencari frekuensi dari rata-rata
kenyamanan, kinerja, dan juga skor akhir. Dengan statistik itu sebenarnya bisa dicentang semua ya, bebas. Jadi tapi tugas di sini itu kita harus mencentang mean, median, dan standard deviation, minimum, maksimum, mode, dan sum. Continue. Lalu klik OK. Oke, setelah frekuensi telah muncul, yang mana jika dari kolom rata-rata itu mean-nya 11,33, mediannya 10, dan modusnya 6A, 6A, standard deviation 5,317 ya. Tuh. Oke. Terakhir kita akan membuat sebuah baterainya. Oke, jika sudah seperti ini, terakhir kita akan membuat sebuah grafik dari data-data berikut ini. Ke graph chart builder, lalu kita pilih diagram batang. Kita masukin nama dan juga rata-rata. Oke. Ya. Klik OK. Oke, diagram batang untuk nama dan rata-rata telah muncul. Selanjutnya kita akan membuat grafik kedua. Itu kita menggunakan pie polar dengan apa ya variabelnya, status kerja, lalu kita klik OK. Oke, selesai. Itu dia bernilai seimbang ya, yang mana idealnya seimbang dan juga tidak idealnya juga seimbang. Maka berakhir juga tugas dari SPSS nomor 2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asisten laboratorium atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran yang telah diberikan selama kegiatan praktikum berlangsung. Ilmu yang telah kakak berikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya terutama dalam materi SPSS secara lebih mendalam. Sampai jumpa di tugas praktikum selanjutnya.